Duduknya aku kalau bersila ini suka kesemutan tahu. Ya. Anaknya samurat. Iya lagi. Enggak. Kenceng biasanya di leher nih. Masih kayak Astaga, ya ampun. positioning. Sudah Gila, kita mulai. komposisi banget. Parah. Oke. Yuk, masuk ya, brand gede yuk. Itu sambil makan kita biar Ya, enak. boleh. Dan wajahnya Ya, jangan ya. tegang gitu dong. Anjir, pertama Kan kali aku jadi soalnya. kayak selamat sore. Selamat sore di waktu Sore. Yogyakarta. Kita lagi di Warung Utara. Mau podcast sama influencer. Matamu anjir. Nggak ada. Ngaco. Influencer ternama di Astaga. bidang adventure. Nggak ada anjir. Takut banget. Jangan, nggak boleh Tutup takut. telur nih aku nih. Jangan. Ini kita disuguhkan, luar biasa tempatnya bagus. Parah banget sih. Banyak banget yang Parah. bagus. Tapi kita pilih ini. Iya. Biar kayak artsy, biar Gila asik sih. lah. Pokoknya harus mampir lah ya ke Warung Utara. Enak banget. Tapi menunya dia tuh beda-beda kan tiap hari. Itu kalau kita mau tahu Harus tinggal cek Instagramnya. Instagramnya. Oke. Menu apa? Warung di Utara. Warung di Utara. Oke, posisinya di utara banget, tapi aku nggak tahu nama jalannya ini apa ya? Palagan ya? Masuknya Palagan ya? Palagan ke atas deh. Palagan Pokoknya view-nya Gunung Merapi dan sawah-sawah. Ini bagus banget tempatnya. Indah sekali. Dan hari ini menunya adalah rawon. Jadi sambil makan, kita ngobrol-ngobrol. Sore hari ini kita bersama Cupli Supriyadi. Nggak mana-mana suara kru. Mana krunya? Mana krunya? Bocil. Terus kita yang berisik. Mau kerupuk gak? Boleh. Thank you. Atau ini di tengah aja. Nah, ini baru benar nih posisinya. Aku mau nanya, kita kenal udah 2 tahun ya? Udah lama sih. Belum lama. Pokoknya kenalnya udah lama, tapi diskusinya tuh part berjalan karena kamu sering keluar. Aku salah. Bantul. Enggak salah. Yang lebih sering keluar-keluar tuh enggak. Anda memutari Indonesia ini dari posisi paling rendah yaitu laut sampai paling tinggi yaitu gunung. Mari kita bahas itu. Astaga, ya ampun, takut. Jadi Mas Cuplis ini aku kenal di kolam renang UNY. Asik. UNY disebut ya? Endorse ya UNY. Nggak apa-apa endorse. 12.000. Jadi dikenalin sama temen waktu itu karena aku pengen belajar. Sebenarnya pengen belajar free dive biar bisa nafas lebih panjang aja waktu itu, karena sebagai penari rasanya kayak belajar free dive kayaknya membantu deh gitu. Karena aku juga punya banyak ketakutan kan, misalnya kalau jatuh, aku punya ketakutan di ketinggian, tapi aku nggak tahu kalau di dalam, yang dalam itu aku punya ketakutan juga nggak gitu. Terus ternyata pas berenang lumayan panik kan di awal-awal. Terus akhirnya free dive dan teman-teman ini termasuk dia dan Mas Dani coach kita membantu membuat aku tenang berenang. Jadinya ya udah kenal lah sama Mas Cuplis. Abis itu nggak ada tuh ngobrol kita. Kenal pertama nggak ngapa-ngapain tuh. Nggak ngapain. Makan doang di warung hijau di warung. Bareng-bareng. Aku sambil ngunyah ya. Sama. Makan. Enak. Aduh aku bingung posisi dulu. Terus Mas Cuplis aslinya aku masih lupa. Nah, aslinya Jakarta ya? Aku asli Jakarta. Di mana, Betawi atau Bekasi atau Jabodetabek? Aku Jakarta, asli Betawi aku. Betawi. Aku satu-satunya orang Betawi yang belum tersingkirkan dari Jakarta itu sendiri. Kenapa? Karena banyak banget teman-teman aku yang Jakarta tuh ini stereotip ya untuk budaya orang Betawi itu biasanya jual aset akhirnya mulai tergeser sama para pendatang, akhirnya dia yang minggir nih. Nah aku sebisa mungkin gimana caranya yang ada tuh kalau bisa sebutuh apapun tuh jangan sampai kejual gitu. Asetnya ya gitu. Banyak jadi, dong asetnya. Oh enggak banyak tapi ya ketahuan dia bisa enggak gitu, tapi ya. Tapi kok nggak kelihatan Betawinya? Coba ngomong logat Betawi dulu. Dah. Itu dong. Itu doang. Serius. Pantun dong. Dah, jangan. Panjang dah. Satu. Enggak bisa. Anjing kita nggak pantun pusing sama itu. Tiba-tiba, nah ini namanya nggak direncanakan. Parah sih. Terus, nah gede
sekolah segala macamnya di Jakarta. Jakarta aku, full Jakarta. Sama sekali nggak kemana-mana, nggak ngikut orang tua apa, benar-benar semua Sama sekali. di Jakarta. Sama sekali. Terus kuliah di Jogja. Aku tahu, masih ingat. Nggak, aku kuliah S1 di Jakarta, S2 baru di S1 Jogja. apa di Jakarta? Di UIN aku, UIN Jakarta. Islam banget kan. Jurusannya apa tuh? Manajemen aku. Manajemen ekonomi. Ekonomi, manajemen. S2 ke Jogja. Iya tuh, lanjut lagi, manajemen lagi, gitu. Oke, berarti di Jogja masuk tahun 2020 aku, pas pandemi aku masuk. anak pandemi. Online aku. Berarti udah 4 tahun nih tahu di Jogja. Kayaknya lebih banyak tahu Jogja Anda daripada saya ya. Karena kayaknya saya lebih dulu nih 2019. Enggak juga sih, karena kan aku juga keluar-keluar ya sama kayak kamu ya. Jadi datang ke Jogja itu, ya nanti cabut lagi kemana beberapa bulan terus balik lagi beberapa minggu ya kayak gitu, sama lah. Atau mungkin karena teman-teman kali ya kuliah, terus kamu masuk ke komunitas-komunitas yang betul salah satunya. Oke. Nah, pertanyaan sebenarnya yang paling fokus adalah pengen kutanyakan, kapan sih mulai terjebak di daki gunung dan segala macam Naruto? Salah. Apa ini lagunya? Mendaki gunung, lewati lembah. Gitu. Ninja Tori. Ninja Tori. Ya ampun, kita loh. Aduh, anak-anak 90. Sama. Iya lagi. Coba dijelaskan. Kapan mulai menyukai mendaki gunung? Gunung ya? Ya itu, aku punya core memory banget. Kelas 2 SMA tuh aku diajak naik gunung untuk pertama kalinya. Itu sama kakakku, dan itu kayak ngebekas banget, dan ternyata itu seru banget. Gunung apa itu? Gunung Gede Pangrango waktu itu, di daerah Bogor. Itu yang nggak terlalu jauh dari Jakarta yang bisa kita akses sih gitu. Kenapa membekas? Kenapa membekas? Karena mungkin itu pertama kali ya. Itu pertama kali, kemudian untuk pertama kalinya juga gue diizinin keluar. Karena sama kakak gitu. Jadi ketika dapat momentum yang gue suka banget semua kegiatan yang berkaitan dengan activity lah. Terutama olahraga dan segala macam tuh gue suka banget. Jadi kadang kalau dilarang tuh kayak stressful banget kan, namanya anak sekolah tuh selalu sering banget dilarang lah sama orang tua gitu. Nah, kebetulan waktu itu dibolehin karena sama kakak gitu. Kakak cewek atau cowok? Oke. Nah, jadi dari situ ya udah mulai kok ternyata seru ya gitu. Cuman saat itu ya belum teredukasi aja gitu. Belum teredukasi ya, cuman sebatas bawa barang yang ransel kayak gitu ya. Pokoknya yang penting bisa naik lah. Peralatan tuh nggak proper lah intinya gitu. Terus akhirnya mulai terjebak di sana, atau ada jarak dulu baru mulai mendaki lagi itu? Nah, karena di sekolah tuh kan nggak ada Sispala ya di sekolahku ya. Wah, kasihan banget. Aku anak pramuka sejak SD. Pramuka ada, Sispala nggak ada. Sispala sama pramuka tuh nggak sama. Oke, apa tuh? Ya kalau Sispala lebih ke pecinta alam ya, kalau pramuka kan lebih ke baju-baju coklat dan benderanya itu kan. Sama teproknya. Oke, maaf ya teman-teman pramuka. Bully. terus. Ya, terus tapi akhirnya tetap naik juga, tapi sama teman, dan itu pun ngumpat-ngumpat, dan itu nggak proper juga. Nggak proper karena peralatan kita ya seadanya, namanya anak SMA kan nggak punya uang ya, nggak punya budget dan nggak segala macam, ya modal nekat aja naik motoran ke Bogor gitu. Bogor lagi tapi masih gunung yang bisa diakses. Betul. Belum sampai ke Jawa mana, Jawa Timur. Belum. Terus itu berlanjut terus sampai tamat SMA. Ya, sampai kuliah. Ya, kuliah terus masuk Mapala. Jadi satu-satunya. Jadi aku sebelum masuk kuliah, aku udah masuk Mapala duluan gitu. Udah nongkrong. Kenapa? Oh, anak SMA gaul lah waktu itu. Enggak, karena sesuka itu sama dunia pencinta alam kan. Seneng sama aktivitas outdoor. Berarti udah main dengan kakak-kakak mahasiswa. Iya, teman-teman mahasiswa gitu. Jadi aku belum masuk tapi aku udah nongkrong di sekreknya. Oke, berarti udah tahu banget nih Mapala ini yang mau udah tahu, udah tahu. Kemudian ya ikut pelatihannya lah. Pelatihannya ternyata sekeras itu ya, maksudnya setegas itu pelatihannya. Dan gimana tuh setegas dan sekeras itu tuh gimana contohnya? Gimana ya? Yang paling kamu ingat dan penting. Aduh, terlalu terekspos bahaya juga ya. Intinya tuh tegas, disiplin, pokoknya ya survival segala macam tuh semua kita belajar, dan itu seru banget. Tapi yang bikin aku nggak nyaman adalah sebenarnya pas aku tahu lebih banyak tentang organisasi, dari sekian banyak teman-teman yang masuk, justru teman-teman tuh disibukkan dengan kepengurusan.
Nah, ternyata aku kurang cocok di situnya, Di organisasinya. di organisasinya. Oke. Bukan aku nggak suka organisasi ya, tapi aku lebih prioritas ke alamnya. Karena kamu emang udah excited dari Di dulu situ, di di alam. situnya gitu. Jadi ya aku nggak lanjut tuh waktu itu pas ngambil nomor anggota kan, gitu. Terus Nah, selesai di Mapala. selesai tuh di Mapala. Cuma sebentar doang kok aku pelatihan tuh waktu itu berapa ya? Sekitar 2 mingguan. 2 mingguan tapi ya tahu sendiri lah di pendidikannya kayak Malah gimana. udah masuk Mapalanya langsung selesai, padahal waktu masih SMA udah Iya ya, saya main. excited itu, iya gitu. Jadi aku tuh sebenarnya nggak jadi anggota di Mapala itu, karena ya nggak selesai kan. Setelah itu ada pendidikan di lapangan, kemudian ada pendidikan lanjutan tuh, masih ada 2 pendidikan lagi. Ya. Ya itu triggernya sih, triggernya sukanya dari situ, ketemu teman-teman cerita, berpetualang dari mana-mana, ya tertarik banget sih. Gitu. Oke. Sambil dimakan loh, nanti rawonnya nggak enak. Oh iya, lupa. Masih hangat soalnya. Terus daki gunung selanjutnya ketika keluar dari Mapala, akhirnya keluar pertama yang bukan Bogor lagi, di mana? Gunung apa? Aku lupa ya, tapi yang paling ingat waktu itu adalah aku untuk pertama kalinya terbang naik pesawat, pulangnya sama perginya tuh jalur darat tuh ke Rinjani. Wow, langsung ya? Karena itu tuh kan kayak waktu itu tuh kayak apa ya, landscape yang paling indah tuh salah satunya Gunung Rinjani kan, dan aku udah berapa kali ya ke sana ya. Tapi waktu itu yang aku inget banget salah satunya itu, karena itu core memory banget, karena kita nggak punya uang kan, budget mahasiswa, jadi itu kayak yang naik kereta, Jakarta Surabaya, kemudian lanjut Surabaya Banyuwangi, kemudian Banyuwangi Bali, kemudian Bali nyebrang Lombok, terus pulang-pulang kita sakit, akhirnya kita mutusin naik pesawat. Dan itu jadi memori yang ngebekas banget, karena untuk pertama kalinya aku keluar Jawa, untuk pertama kalinya aku naik pesawat, terus kayak untuk pertama kalinya juga aku sakit separah itu. Lantas sekarang udah nggak mau lagi diajak naik kapal ke Banda Neira yang panjang perjalanan itu ya Anda ya? Mentang-mentang rasanya sekarang segala hal bisa pakai pesawat ya? Enggak gitu. Kebetulan waktu itu kondisi fisiknya nggak memungkinkan. Jadi harus cepet-cepet pulang juga kan. Ya. Makin lama di sana biayanya kan makin bengkak, kalau kapan makan segala macam. Boleh. Terus nih kita skip dulu tentang pergunungan. Kenapa masuk ke free dive atau gimana juga tuh mencari pengalihannya? Kenapa tiba-tiba berenang? Kenapa free dive dan kenapa berenang ya? Jadi waktu itu terakhir aku 2018 akhir, aku tuh naik gunung di Latimojong. Latimojong tuh salah satu 7 summitnya Indonesia di Sulawesi. Nah pulang tuh lututku bermasalah. Anggaplah cedera gitu. Kemudian balik dari situ, aku tuh ke orto kan. Ke orto, kemudian ya udah cek lab segala macam, hasilnya normal semua. Tapi aku masih ngerasa pasca pulang dari Latimojong itu kondisi fisik lututku tuh nggak sama. Jadi yang biasanya misalkan kita bisa hiking 1 hari itu 8 jam, sekarang tuh aku mungkin paling 4 jam, 6 jam tuh udah kerasa nggak nyaman lah di lutut. Akhirnya memutuskan buat cek kan, cek sana sini, second opinion sana sini. Berapa orto yang aku datengin ya, banyak lah itu. 5 sih inget aku. 3 di Jakarta, 2 di Jogja. 2 di Jakarta, 2 di Jogja, 1 lagi di Solo. Solo itu yang rujukan nasional itu. Jadi di Solo itu ada rumah sakit orto yang spesialis, subspesialis, jadi lutut doang, bahu doang. Nah, jadi aku kesana karena waktu itu rekomendasi. Tapi hasilnya pun sama karena rujukannya adalah rujukan lab. Ya karena labnya normal segala macam, ya dokter nggak bisa bilang apa-apa. Terakhir disuruh artskopi itu kayak apa ya? Kayak lensa gitu, terus dimasukin buat ngecek ada yang putus apa enggak lebih dalam, tapi aku nggak mau karena biayanya mahal banget. Dari situ aku mutusin buat sembuh, terus nyari alternatif lain. Karena waktu itu menurut aku harganya nggak make sense sih, ini gila. Itu di G tuh, aku kaget juga. Nah kemudian akhirnya salah satu olahraga yang direkomendasiin sama dokter adalah sepeda sama berenang. Nah kalau berenang doang aku tuh nggak ngerasa ada adrenalinnya sih. Emang anak ini suka gitu. Adrenalin ya, bukan sembuhnya yang dikejar ya. Iya. Jadi selain nyari sembuh, tapi ternyata aku butuh adrenalin. Nah itu yang bikin aku tetap hidup kan sampai hari ini. Iya beneran. Alhamdulillah ya, akhirnya aku harus bersyukur nih. Alhamdulillah. Nah ketemulah sama teman-teman free dive
Pertama di pertama Jogja. di Jogja. Oh emang di Jogja, mau cari ininya di Jogja. Oke. Karena di Jogja tuh ada komunitasnya, terus aksesnya dekat, mudah, gampang, dan teman-temannya seru-seru gitu. Jadi ya udah gabung. Oke. Itu terus mulailah belajar sama apa ya, ada tuh namanya salah satu coach di Jakarta, terus aku ngambil lisensi di sana, belajar lebih dalam. Ternyata aku belum tahu nih, karena tujuanku waktu itu goalsnya adalah aku cuma buat terapi lutut. Jadi kalau Iya, teman-temanku kenapa yang niat sampai license gitu? iya, terus aku tuh kayak aku kayaknya nggak perlu nyelam sampai dalam-dalam banget, dan aku juga nggak butuh pembuktian apa-apa. Buat aku nyelam sampai dalam tuh aku kayak Sebenarnya mau sembuh aja aja ya, tuh. aku pengen sembuh aja sih, pengen Sembuh yang sembuh adrenalin. gitu. Nah terus tuh ya karena ini kan salah satu olahraga yang resikonya lumayan agak gede, jadi ya udahlah. Akhirnya ya balik ke Jakarta, terus coba ikut sertifikasi, belajar sama yang terbaik. Terus ternyata aku masih ada problem di masalah equalize. Oke. Gitu. Bayar Jadi, berapa itu? Biar teman-teman juga kalau aduh, tertarik. Ya mahal nggak lagi apa-apa, buat aku. Buat aku. disebutin. Oh, waktu itu tuh biayanya 4,250, tapi aku diskon murid waktu itu jadi 3.850 kalau nggak salah. Oke, 3 Hampir juta 4, ya ya, maksudnya. 3,8. Iya. Itu dalam waktu berapa lama? Itu 3 hari doang gitu. Jadi kebodohan aku waktu itu adalah pas ngambil Si lisensi. paling yakin dan pede nih. Karena teman-teman tuh kan udah pada bisa semua nih, baru dia ngambil lisensi kan. Nah, aku nih kebalik. Aku tuh berenang aja nggak bisa gitu kan. Tapi aku ngambil lisensi dulu. Nah, itu bodohnya aku saat itu. Kenapa? Karena waktu itu aku pengen ke Labuan Bajo. Jadi ya aku pengen nge-shortcut latihan teman-teman yang di Jogja yang cuman ada hari Minggu doang. Aku pengen lebih cepat, tujuannya biar aku bisa nikmatin Labuan Bajo saat itu. Ternyata aku bodoh, jadi jangan dicontoh teman-teman. Buang-buang duit gitu kan. Terus akhirnya lisensinya Ya lulus. gagal lah, udah pasti fix gagal. Udah pasti gagal. Terus itu 2 kali pertemuan, terus pertemuan ketiga sampai hari ini nggak aku ambil gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti nggak ada lisensi? Nggak ada, aku tapi belum. Udah oke, udah jago aja udah. Nggak jago sama sekali, masih tetap bodoh lah. Gitu. Enggak lah, udah salto-salto dalam kolam renang kok. Enggak lah, kamu itu mah kemarin. Dipanas-panasin. Terus akhirnya, maksudnya proses penyembuhannya berlangsung. Sama sebenarnya juga dengan tubuhku kan, penari juga suka sakit-sakit kan badannya. Umur itu, umur. Enggak, karena emang kalau muda kan sakit dikit nggak apa-apa, rasanya tuh aman aja gitu. Tapi ternyata umur udah masuk ke politika ini beda, harus kan? Maintenance-nya harus lebih dalam kan. Nah pandemi tuh tubuh nggak gerak, terus tiba-tiba pinggangku sakit lama banget, hampir 6 bulan sampai setahun lah. Aduh. Aku bingung kenapa ya, udah fisioterapi, udah pijit segala macam, udah bekam dan coba-coba gitu. Oh ternyata kaitannya pengaruh juga sama pikiran. Ternyata baru aku belajar lebih dalam tentang kondisi tubuh yang berkaitan sama mental. Misalnya kayak kalau pinggang kita yang sakit, apa yang terjadi dengan tubuh kita, atau misalnya ada trauma di sini, atau ada pikiran yang overthinking di sini, ada hal yang dipendam di sini, itu jadi pelajari. Bisa jadi mungkin ada juga di tubuh kita yang ngasih tanda, tapi kita ngerasanya oh ini sakit, padahal sebenarnya tanda ini lebih ke tanda yang lebih beda gitu maksudnya. Nah bisa jadi kan kita nggak tahu, kita kan mencoba berusaha menjadi lebih baik aja toh. Nah terus akhirnya menjadi seorang influencer gunung-gunung nih Anda, tiba-tiba pulang dari Gunung Cartens. Bener nggak aku nyebutnya? Jayawijaya gunungnya, puncaknya Cartens. Puncaknya Cartens, gunungnya Jayawijaya. Sorry kalau aku salah ya teman-teman, aku nggak anak gunung soalnya. Ya karena anak pramuka tadi. Tepuk-tepuk tangan nggak? Pernah ya aku daki gunung, jangan gitu. Di waktu kuliah dulu aku juga daki Gunung Merapi. Oh di sana ya? Singgalang gitu, tapi ya cuman itu aja. Anak-anak mahasiswa lah, main gitar atau gempa terus harus lari turun ke bawah gitu. Ya dengan kondisi yang seada-ada aja, nggak yang punya keahlian harus tahu sepatunya apa, celananya apa. Kan dulu nekat kan lebih bagus daripada mempersiapkan segala hal. Ya? Terus ketika menjadi influencer, kenapa ceritanya tiba-tiba followers Anda naik ya, Anda pulang dari sana? Kenapa naik ya?
Karena waktu itu Kartens itu ditutup dari tahun 2017 sampai 2024. Sorry, 2018 kalau nggak salah. Kenapa? Kenapa ditutup? Faktornya banyak. Satu karena KKB kan, keamanan. Oke. Kedua, eh, aksesnya yang sulit. Oke. Jadi butuh waktu yang lama, berhari-hari kalau lewat jalur normal. Kemudian pertimbangan yang paling gede sih yang nomor satu itu sih. Karena ya keamanan gitulah. Itu jadi tutup sampai selama itu. Kemudian biaya ke sana itu kan besar banget ya. Tapi karena aku niatin, ya aku nabung kan waktu itu. Di tahun 2018 atau 2019, aku tuh kontak semua provider operator yang pernah dan bisa bawa orang ke sana. Wow. Tapi nggak ada yang bisa saat itu. Karena aksesnya sesulit itu. Baru kesampaian itu 5 tahun kemudian di tahun 2024 kemarin. Pas puasa, Ramadan. Jadi aku Ramadan di sana. Iya, maksudnya akhirnya kamu bisa ke Kartens itu gimana? Maksudnya provider itu yang akhirnya ngabarin atau dapat info itu akan dibuka? Maksudnya aksesnya gimana sampai akhirnya kamu bisa berangkat? Jadi tuh aku kan follow hashtag ya di sosial media tuh Kartens dan segala macam. Jadi semua yang berkaitan dengan Kartens tuh muncul di feedku. Gitu. Jadi ketika ada orang yang ngedaki ke sana, aku selalu DM tuh nanya kan, kok orang ini bisa ya gitu. Operatornya siapa yang bisa bantu bawa ke sana siapa? Tak kontak-kontakin waktu itu. Sampai akhirnya ketemu lah, dapet kan ujungnya. Oh, dapet nih bisa bantu. Tapi dengan konsekuensi ketidakpastian yang tinggi banget. Jadi aku udah disiapin, aku udah diinfoin di awal dan menyiapkan diri untuk kehilangan uang segede itu gitu. Berapa? Aduh, untuk berapanya kayaknya nggak usah disebut. Kan maksudku teman-teman yang memfollow kamu berarti kan orang-orang yang pengen tahu toh. Walaupun sebenarnya di kontenmu pasti kamu akan menjelaskan banyak tentang persiapan, budget dan segala macam gitu. Jadi ini mungkin orang-orang juga mau tahu. Dan itu real kan, maksudnya bukan dibuat-buat kayak aku harus nyiapin dana berapa, enggak gitu emang kan. Sekarang udah open public kok. Banyak operator yang buka. Apa-apa, berarti. Banyak operator buka. Terakhir tuh aku lihat postingan terakhir ya, maksudnya updatean operator. Salah satu operator itu sekitar apa ya? 90 juta. 90 juta. Oke. Gitu. Itu operatornya apa? Maksudnya aduh, aku nggak bisa mention operatornya. Itu beda-beda ya? Beda-beda karena pokoknya cari aja di hashtag. Ya, cari aja gitu. Udah ada dan udah banyak kok. Oh, oke. Itu warga yang bikin atau emang profesional, tapi aku dapet harga tuh jauh lebih murah karena kenal kan. Bukan kenal sih maksudnya. Karena sering DM terus akhirnya. Ya udah deh. Terus kan ini untuk publish harga yang sekarang yang operator-operator pada jual ya. Kalau yang aku dapet tuh harganya di bawah itu, jauh lebih murah. Kenapa? Karena ya satu mungkin ada kedekatan personal, yang kedua karena aku miskin juga gitu kan. Jadi kalau nggak ada miskin dengan di bawah 90 juta, nggak mungkin 20 dong guys. Nggak ada miskin kan, kamu juga ada nabung. Ya, tapi aku memang udah nabung sih buat nyiapin buat itu. Tapi memang ketidakpastiannya itu tinggi banget di sana. Jadi yang seharusnya pendakiannya itu waktu itu cuma sekitar 7 harian, tapi aku meleset sampai 21 hari. Wow. Dan itu biaya di Papua tuh kan mahal sekali ya, makan segala macam tuh, penginapan juga lumayan. Jadi salah satu biaya yang kerasa adalah biaya living cost di sana sih. Berarti total ngabisin berapa? Nggak mungkin, pasti melebihi dari budget operator tadi kan? Enggak. Segitu lah ya. Oh iya, satu lagi yang budget 90 itu kalau nggak salah tuh via helikopter, dan aku nggak via heli gitu. Tapi memang selisihnya nggak terlalu jauh juga sih, kemudian kalau aku boleh ngasih rekomendasi, kalau bisa non heli karena itu jauh lebih seru sih. Oke, berarti gitu. Kamu pesawat darat gitu ya? Atau aku nggak full, aku nggak bisa nyebutin karena waktu itu di endorse. Bukan di endorse, apa sih? Apa ya? Apa coba dijelaskan biar tahu nih kita nih. Susah, takut nggak relate. Ya pokoknya. Soalnya ada beberapa kontrak tuh yang nggak boleh disebutin gitu. Jadi aku nggak bisa dipublish di ruang terbuka gitu. Makanya kalau teman-teman lihat postinganku tuh yang di Kartens tuh putus, nggak dari awal ceritanya. Karena memang ada
saat itu ya ada konsekuensi yang kalau kita publish itu bakal ngebawa dampak yang bisa berantakan kemana-mana gitu. Paham. Intinya aku nggak bisa cerita panjang lebar di ruang publik gitu. Nah tapi poinnya itu salah satu pendakian yang menurut aku itu seru banget adalah Kartens sih. Aku kayak ngeluarin uang segitu kayak worth it banget, benar-benar nggak nyesel gitu. Nah aku kepo nih sebagai orang yang suka ngelihat konten di aplikasi media sosial yang banyak tentang daki gunung. Kamu mengalami tentu perjalanan yang sulit dan merepotkan. Maksudnya merepotkan dalam artian kayak hujan yang kamu sering share orang-orang dan segala macam. Kan suka tuh aku lihat perjalanan spiritual gitu, asik, atau jalan sunyi di pegunungan gitu. Kamu mengalami hal-hal apa tuh di perjalanan itu, atau menemukan kayak lebih ke waktu times kayak memutar diri, kayak refleksi atau apa, atau sesuatu yang kamu dapat ketika daki gunung tuh kayak anjir kita ini gini ya gitu, atau mendapatkan sesuatu pemikiran nggak gitu? Oh kalau itu jelas ya pasti. Kenapa aku melakukan lagi dan lagi, bahkan di kondisi lututku yang sekarang aku tetap melakukan itu. Emang bandel anak ini. Karena mendapatkan hal-hal yang menurut aku balik dari situ ya ada satu yang mungkin nggak didapetin orang lain tahu ya gitu. Jadi aku juga kadang nge-share-nya ya aku taunya bahagia aja, yang mungkin dilihat orang lain kok kayaknya melelahkan banget gitu ya. Apa ya, aku ngerasanya kalau naik gunung tuh ada kayak feel kayak apa ya, naik gunung tuh menyenangkan, terus di laut itu menenangkan. Jadi dua hal yang berbeda tapi dua-duanya tuh sangat menurut aku saling melengkapi gitu. Jadi aku dua-duanya suka. Makanya kadang kalau aku jalan nih, teman-teman aku kan ke park cuma satu doang nih, yang gunung banget gitu kan, yang laut banget gitu. Kalau diajak kedua-duanya tuh agak susah. Jadi aku kadang nyesuaiin jadwal dua teman ini yang gimana caranya aku bisa ikut kedua-duanya di satu tempat gitu. Oke. Di apa kisahnya? Tolonglah ceritakan bagi ke kita yang nggak pernah daki gunung sampai ke Jaya Wijaya. Karena pernah beberapa kali merasakan kayak ya udahlah kalau mati di sini ya udah gitu. Tapi sebenarnya itu kan merepotkan buat orang yang rescue ya. Pemikiran ini tuh sebenarnya tidak baik gitu. Tapi semakin mendekati kematian, aku tuh merasanya aku semakin kecil. Jauh bisa merendah dan membumi ketika aku ketemu sama banyak orang gitu. Makanya kadang aku kan ketemu banyak banget pendaki yang gear-nya tuh macam-macam, yang harganya premium segala macam. Aku ngerasa kayak ya udah sih gitu, kayak kan kadang kan ada yang show off dengan premium gear-nya nih dan segala macam. Terus kayak makanya kamu kalau lihat di konten aku kadang aku suka bikin paradoks tuh kayak aku pakai barang ini yang 30.000 ya gitu. Bahkan kemarin tuh yang lucu adalah kamu bandingin mantel dan sepatu nggak sih waktu itu? Iya, ada juga yang kayak gitu. Terus ya pokoknya hal-hal paradoks tuh kadang aku suka gitu, karena kadang kayak menurut aku ini kayak sesuatu yang unik aja gitu. Jadi nah kenapa keluar pemikiran itu, karena aku ngerasanya kayak apapun yang aku pakai kayaknya orang juga nggak peduli banget, nggak notice banget sama aku gitu. Kecuali ini ada kecualinya ya, kecuali kamu beli sesuatu itu memang kamu butuh dan itu untuk fungsinya adalah keamanan. Mau semahal apapun biasanya aku beli gitu. Tapi kalau misalkan aku masih nganut yang apa ya, aku suka pemikiran orang yang aku beli barang berkualitas tapi umurnya panjang. Aku itu. Nah itu. Sepakat kita. Nah itu aku sepakat itu. Tapi kenapa barang-barangku barang-barang murah nih? Gitu ya. Waktu itu juga jadi bahan diskusi. Kenapa? Karena aku bilang bukan aku nggak suka barang premium atau berkualitas, tapi hidupku tuh sering pindah-pindah. Nah karena sering pindah-pindah, barangku tuh sering hilang dan ketinggalan. Gitu. Mengantisipasi biar hilangnya nggak berasa ya. Iya, biar hilangnya tuh nggak sakit banget. Karena pernah kejadian tuh masker aku ya harganya nggak mahal-mahal banget sih, masker Pre-Dive. Cuman karena nyari yang seri itu agak susah, terus aku mau beli lagi tuh bingung kemarin. Gitu. Nah itu kejadian sering ketinggalan, lupa dan segala macam. Jadi kalau harganya nggak terlalu ini kayak ya udahlah, kita tinggal aja gitu. Kalau misalkan oh hilang ya udah gitu. Tapi buat hal-hal standar yang fungsional pokok gitu ya penting, biasanya aku tetap beli yang berkualitas sih gitu. Usahakan yang ini dan sebisa mungkin dijaga walaupun tetap hilang juga sih kadang. Itu namanya investasi jangka panjang. Kita tahu kita sering berhubungan dengan itu. Betul sekali. Ya.
belum diceritain tuh tadi apa yang pengalaman yang berbeda yang ditemukan, misalnya ketemu warga, misalnya aku juga anak yang seneng banget juga ketemu warga. Pasti banyak banget realita hidup yang nggak sesuai dengan kondisi terkini gitu. Misalnya kayak aku ke Anambas, kayak aku pernah cerita gitu, ke pulau terluar di bagian Indonesia gitu. Ternyata aku baru tahu untuk air bersih aja mereka bayar 20.000 loh. Gila banget ya. Dan kita di sini air kita buang-buang, mandi air sampai tumpah dari ember gitu. Nah pasti ada hal-hal lain juga tentu, karena itu di Papua juga kan, pasti banyak hal realita yang kamu lihat yang buat kita ya kayak wah gitu, Indonesia ini kayak luar biasa banget gitu. Ya kalau selain dari kebudayaan dan landscape yang bagus banget ya, salah satu yang bikin aku kayak kok ada ya gini, itu salah satunya di Papua. Kenapa waktu itu tuh kita ke daerah pesisir, kemudian kita bagi-bagi makanan kan. Biasanya aku sama teman-teman itu balik dari naik gunung tuh biasanya kita bagi-bagi beli snack lah buat anak-anak kecil di sana. Itu kayak ya udah buat kesenangan anak-anak dan kesenangan pribadi kita juga kan berbagi. Dan salah satu yang paling menurut aku waktu itu parah yang aku rasain adalah ya di pesisir Papua itu, aku lupa daerah mana, tapi sekitar 2-3 jaman dari Timika, itu kan deket banget sama Freeport ya. Yang dana CSR-nya tuh mungkin gila-gilaan, penyumbang BDP gede banget. Aku nggak tahu apakah warganya yang memang sulit di develop atau memang Freeport-nya atau Pemda daerahnya yang nggak notice untuk itu ya. Tapi buat aku yang datang ke sana, aku ngeliat banyak anak-anak kecil tuh yang pada sakit. Terus masih banyak juga yang nggak pakai baju, kelaparan, kemiskinan. Terus rumahnya juga cuman kayak bedeng-bedeng kecil gitu. Yang paling parah yang aku kasihan adalah bibirnya tuh pada pecah. Jadi dia tuh sininya pecah gini nih. Aku nggak tahu, kayak kemungkinan besar kayaknya kekurangan gizi sih. Soalnya kan dari, kalau ada tuh di postingan aku yang aku lihat, kamu bisa lihat, mohon maaf ya, maksudnya kayak kekurangan gizi ya, kayak busung lapar gitu. Iya, benar. Terus kan kita yang lihat juga kayak, aduh kasihan banget sih gitu kan. Dan itu nggak jauh dari salah satu perusahaan yang gede banget gitu, maksudnya kayak kok bisa kondisi paradoksnya dengan itu kondisi paradoksnya tuh kok bisa gitu. Kalau di Jakarta mungkin tiba-tiba ada gedung-gedung terus lo bisa lihat kawasan kumuh tiba-tiba di tengah-tengah tuh kan kayak paradoks banget gitu. Nah itu kejadian yang kayak kadang aku ngerasa kayak yang kayak gini-gini nih bikin aku kayak tetap hidup untuk bersyukur kemudian untuk terus lebih baik lagi biar bisa bantu dengan kapasitas kita kan. Gitu, karena kalau bukan kita, minimal di circle kecil kita lah gitu ya. Nggak gede-gede banget, tapi bisa berdampak lah buat teman-teman gitu. Nanti ya kalau daki gunung kasih tahu aku nggak ikut, maksudnya nitip uang buat makanan. Iya, terus aku pendonasi kan waktu itu, iseng donasi karena biasanya aku lempar aja tuh di Instastory. Waktu itu aku dapat dalam waktu 1 menit 1 juta dari teman-teman. Luar biasa. Pada transfer kan, tret, tiba-tiba wah kasih jutaan nih. Banyak banget kan, lo dibeliin snack tuh kan bisa satu kampung bagi-bagi. Jadi tapi aku kan tetap aja harga di sana juga gede toh. Tapi aku bersyukur banget sih punya teman-teman yang juga masih mau care, ngebantu. Pasti orang Indonesia ini tahu nggak, risetku asik, riset pribadiku aja nih. Seru banget kalau ngomongin riset. Enggak, orang Indonesia ini gampang banget untuk kayak gitu. Dalam hal kemanusiaan mereka pantang juga untuk jangan dipancing untuk berdonasi. Orang-orang Indonesia ini dia paling cepat juga kasihan, maksudnya dia kasihan dalam tanda kutip ya, maksudnya pengen berbagi tuh. Lihat deh, bulan puasa itu nggak pernah berhenti kan, hari-hari sekarang aja Jumatan ada, kalau di Jogja misalnya Jumatan ada nasi berkah yang berganti-gantian orangnya gitu. Iya lagi, bener. Ramadan sahur on the road segala macam. Pokoknya menurutku orang Indonesia gampang banget dengan itu gitu. Jiwa solidaritas dan gotong royong itu emang tinggi sih. Jadi nggak mungkin nggak ada, kalau niat kita baik pasti ada aja yang support toh, asal mempergunakannya tepat. Betul. Nah terus ada pertanyaan-pertanyaan aneh dari netizen Ana nggak tentang pendaki gunung yang paling aneh menurutmu? Nggak ada sih sejauh ini, karena berarti audiensku pinter-pinter sih. Terdidik. Oke, baiklah. Nggak yang aneh-aneh random gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar tahu tentang daki gunung dan pengen tahu infonya aja berarti ya. Betul, karena aku tuh kan naik followers itu gara-gara Kartens ya. Kartens itu tuh kalau aku bilang kayak
salah satu impiannya banyak pendaki untuk Indonesia, lokal, bahkan dunia, karena itu kan Seven Summit-nya Indonesia dan Seven Summit-nya dunia. Yang aksesnya itu nggak mudah. Orang punya duit ke sana itu belum tentu bisa naik. Gitu. Jadi ini kayak ada faktor luck juga gitu, faktor Tuhan lah. Ya. Nah, aku menjadi salah satu orang yang beruntung bisa ke sana. Itu kamu sendiri waktu itu atau ada berapa teman? Sendiri. Terus ada satu lagi peserta. Ditemenin. Aku sama guide-ku. Oke. Berdua, terus ada orang Bali satu. Jadi kita waktu itu cuma berdua doang. Wow. Pendakian ke sana tuh nggak butuh banyak orang karena bukan nggak butuh banyak orang. Saat itu ya, karena saat itu kan aku mendakinya, aduh, ini biar di sini aja nanti. Nggak apa-apa dong. Terlalu bahaya disebut di sini. Ya, agak kontroversial soalnya. Kalau ngomongin ini tuh banyak part-part yang perlu dijaga. Nah, terus ya udah pulang dari situ ternyata engagement naik, followers naik. Terus aku kan lebih sering ngomongin bisnis kan kalau waktu dulu kan sebelum naik gunung aku suka juga. Tapi lebih banyak karena aku kan emang suka usaha ya dari dulu ya. Maksudnya jatuh bangun tuh jadi pengalaman yang menarik buat diceritain. Walaupun sebenarnya orang juga nggak butuh-butuh banget gitu. Kebetulan ya sampai hari gini juga belum kaya-kaya juga, tapi ya maksudnya proses perjalanan jatuh bangun. Manda, bersyukur. Ya aku bersyukur. Sampai ke Kartens nggak kaya-kaya amat tuh gimana? Ini tetap bersyukur, tapi proses perjalanan jatuh bangunnya ini tuh maksudnya aku nggak pengen audiensku tuh mengalami hal yang sama. Gitu. Tapi penting bahwa kalau di aku hal-hal yang menjadi proses itu patut diceritakan. Kalau enggak orang hanya tahu bahwa untuk ke sana lu cuma perlu uang. Orang jadi kayak apa gitu. Masa uang aja nggak mungkin, pasti ada jungkir baliknya itu. Nah, kadang orang lebih tidak tega menceritakan proses atau tidak mau karena takut dia dinilai kurang, dinilai tidak apa gitu. Padahal sebenarnya proses itu kan yang mengantarkan dia ke sana. Ya itu cuman impact akhirnya aja sih sebenarnya itu Karten. Nah itu makanya ketika teman-teman nanya kok bisa ke Karten, gue udah nabung dari 2018. Jadi nggak 2024 dapat uangnya ada berangkat gitu kan. Jadi fisiknya udah disiapin, terus juga uangnya udah ditabung, pas lutut ada kesempatan. Juga udah diterapi. Nah itu udah terapi lutut berkali-kali. Orto sana sini. Gitu. Orang gila sih kamu. Abis terapi lutut langsung daki gunung lagi. Emang gila itu emang. Kayak bisa diurus. Tapi itu urusannya kan tentang ini ya. Kesukaan ya. Jadi udah nggak kepikiran ini tuh hilang. Pas balik baru kayak sakit gitu. Persis aku nari lagi luka pun nggak sadar. Habis nari baru sadar robek gitu. Sama berarti. Ya itulah makanya karena baseku kan aku suka bisnis gitu ya. Banyak banget yang nawarin buat ayo bikin perusahaan tour and travel gitu segala macam. Open trip. Aku nggak pernah mau. Tapi yang ngajakin tuh banyak banget. Kenapa nggak mau? Karena itu tuh part hobi aku gitu. Salah satu industri yang apa ya mudah sebenarnya aku masukin salah satunya kan itu karena aku bergerak di situ kan. Cuman aku pengen misahin aja antara hobi ketika aku lagi stressful masalah kerjaan aku bisa lari ke sini nih. Tapi kalau kerjaan yang bikin stresnya di gunung, jadi aku balik lagi ke gunung gitu. Iya, dulu lah aku milih yang lain lah gitu. Excitednya beda. Excitednya beda, tanggung jawabnya juga beda gitu. Jadi ya sampai hari ini belum gitu ya. Mungkin nanti akan tapi tidak sekarang. Ya. Tapi tawaran itu lumayan banyak sih masuk ke aku gitu. Ayo bikin ini. Nah, masuk ke bisnis nih di Jakarta. Yang aku tahu kan cuma satu nih bisnis Anda. Pasti banyak yang lain ya. Cuma satu doang. Bisnis sewa sepeda. Iya toh? Dan banyak juga kan yang join dan memakai jasa itu gimana sih? Pakai jasa atau hanya sewa aja atau ada rute, ada trip, ada itinerary atau itu juga faktornya sebenarnya karena lingkungan waktu itu ya. Jadi nggak tahu ya, aku setiap bikin bisnis yang aku desain benar-benar komersial bisnis gitu ya, yang benar-benar dihitung, sampai hari ini selalu tumbang, jatuh bangun. Itu faktanya di aku ya. Aku nggak tahu kalau orang lain ya gitu ya. Yang sepeda ini justru malah waktu itu pendekatannya adalah pendekatan karena kita lihat lingkungan kita tuh terlalu banyak motor. Jadi waktu itu kita bikin campaign masalah sepeda. Nah dari situ ketemulah opportunity-nya. Oh ternyata ada ya orang yang butuh sewa sepeda gitu. Dari situ. Nah karena mungkin visinya adalah buat berkelanjutan ya.
tentang ngejaga masalah lingkungan segala macam, bisnisnya survive sampai sekarang. Dan itu udah 13 tahun. Lama ya. Aku aja kaget loh, aku udah ngelola ini 13 tahun ya. Gitu. Sejak kamu kuliah berarti dong? Sejak dari aku kuliah, jadi aku tuh udah survival segala macam tuh ya dari zaman sekolah gitu. Jual, bikin baju, tau gak sih dulu kita sekolah tuh bikin kelasan-kelasan bikin baju, terus aku markup 5.000 misalkan satu piece, nah dapat untung dari situ. Berarti emang jiwa Anda sebenarnya entrepreneur juga. Kalau aku orang Minang yang gagal entrepreneur. Mungkin karena lihat kebutuhan ya, kebutuhan nggak bisa sulit apa ya, karena aku keluarga Betawi yang tinggal di Jakarta tapi ekonominya tuh sangat sulit gitu. Nah itu edda gitu, jadi mau nggak mau ya, contoh misalkan simpel lagi gini, dari semua keluargaku nggak ada yang kuliah sama sekali. Jadi breakthrough-nya adalah karena aku waktu itu mikirnya pendidikan adalah salah satu jalan yang paling pas buat ngerubah nasib gitu. Makanya waktu itu bela-belain lah gimana caranya tuh bisa kuliah lah gitu. Nah akhirnya ya alhamdulillahnya ya bisa terwujud, bisa kuliah, dan aku bersyukur banget sih gitu. Jadi mindsetnya sih yang ngerubah gitu. Walaupun nggak semua ya, tapi kebetulan karena aku besar di keluarga yang ternyata kita sesulit ini ya. Bahkan pas bokapku kemarin meninggal, aku belajar dari sosok seorang yang kok bisa ya penghasilan ini dibagi 6. Oh enggak, kok bisa ya tetap hidup gitu. Ya aku kalau mikir tuh kok bisa ya gitu. Jadi kayak aku kayak makanya itu ajaibnya kata orang tua tau, bahwa rezeki itu ada aja. Betul gila sih itu. Aku juga 6 lagi. Aku anak bungsu. Bungsu tuh terakhir ya? Ya. Anjing sama. Baru tahun ini akhirnya aku sama kakak bisa bangunin rumah buat ibu. Alhamdulillah, happy banget aku dengerin. Tapi juga ya alhamdulillah dengan struggle-nya juga kita cari uang segala macam. Maksudnya, dan sebenarnya itu cocok gitu, itu layak untuk ibu karena selama ini dia menyerahkan seluruh tenaga dan segala macamnya untuk anak-anak gitu. Dan kita ngontrak pindah rumah gitu. Dan ibu tuh kayak, aku panggilnya ama kan, se-excited itu sekarang punya rumah yang kayak rumah masih proses, dia udah ke pasar beli gorden, aku bilang sabar dulu, ini sanyu belum ada, lantai belum dikeramik, sabar. Tapi dia udah nggak bisa dikasih tahu itu karena dia udah merasa udah kayak happy banget kayak gitu loh. Jadi aku dalam hati juga kayak ya Allah gitu, yang kayak begini ya orang tua kita punya rumah itu sepenting itu, tapi dia mengorbankan itu untuk segala macam. Anaknya yang bapakku dulu sopir truk. Bapakku tukang sapu jalanan, cuy. Nah, maksudnya jadi sedih-sedihan. Maksudnya ya perjalanan panjang yang juga pasti ada juga dia pindah jadi pekerjaan apa yang sekarang di masa tuanya ya udahlah. Jadi kok kita jadi kesini ya bro ya? Jadi personal. Dasar. Ini nanti aku kata. Nggak akan kubahas. Ya intinya bahwa setiap orang itu layak untuk hidup lebih baik tuh. Semua orang. Jadi usaha kita orang sekali, kita 10 kali. Betul. Orang lebih buka banyak dikit, kita panjang. Iya lagi. Jadi yang kayak ya akhirnya tubuh sakit-sakit yang kita nggak tahu. Yang mana nih yang sakit, ini luka atau luka batin? Dua-duanya. Awalnya pilihanmu untuk daki gunung, free dive atau apapun itu juga butuh proses untuk diterima di keluarga nggak? Ya iyalah pasti, karena aku kan nggak gini, di keluarga aku tuh pengen lihat anaknya yang kuliah itu. Iya bener. Aku lagi bener seragam, masuk pagi pulang sore pakai baju dinas. Betul sekali. Nah aku ternyata bukan tipe orang yang kayak gitu. Aku tipe orang yang mungkin bisa dibilang bebas gitu ya. Jadi pas pandemi kemarin tuh sebenarnya aku kesulitan banget finansial gitu, tapi bersyukurnya aku punya dana darurat kan, masih bisa backup buat living cost gitu. Nah cuman saat itu aku seneng, banyak temanku yang nawarin kerjaan, karena mungkin teman-teman lihat kompetensi kan, aku oke nih gitu, secara kompetensi aku bisa ini, tapi ternyata buat kerja untuk orang lain tuh aku masih kesulitan. Kalau partnership aku masih oke. Nah ternyata aku memang tipe yang sebebas itu, dan itu ya biasanya kriteria anak outdoor banget sih. Bener, nggak bisa diikat-ikat ya bro. Nggak bisa diikat-ikat gitu. Aku bisa lah kerja based on target gitu segala macam, tapi pakai caraku. Oke. Gitu.
di situ aku ngerasa malah ketika apa ya, kayak memfasilitasin orang tua ya, nge-provide orang tua segala macam dengan segala macam fasilitas itu kayak ngalir banget gitu loh, kayak ya walaupun Ya ngalir Tuhan. rezeki itu nggak harus selalu melulu dalam bentuk uang ya, tapi Mm-mm. kesehatan, Mm-mm. teman yang baik, network, teman diskusi, teman-teman yang segala macam tuh kayak jadi wah makin kebuka Iya, segala iya. macam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah di keluarga Betawi itu, lu nggak bakalan dilihat kalau lu nggak punya sesuatu yang dalam bentuk fisik Hmm, gitu ya. sama Jadi sih kayak kayaknya. mobil, baru lu dilihat nih, Siska punya mobil ya Benar, gitu. benar. Di Minang juga gitu. Sama ya. Nah, aku tuh Hampir sebenarnya Melayu. nggak butuh, belum butuh. Maksudnya kalaupun aku pengen pergi jauh, aku masih bisa sewa gitu ya. Atau misalkan pengen kemana naik mobil, aku bisa naik Grabcar atau GoCar gitu. Jadi aku belum punya kebutuhan buat beli itu. Tapi waktu itu akhirnya aku berpikir aku kan pengen banget dulu tuh S2 keluar ya. Karena aku sadar banget nilaiku tuh jelek. Jadi buat scholarship itu kayaknya agak kesulitan. Susah. Pasti kalah buat administratif yang kayak Iya, waktu itu aku benar. cerita. Nah, kemudian aku kan punya dilema waktu itu ya. Ya wajar makanya ketika ngobrol nih sama orang yang lebih dewasa, teman-teman terus kayak, oh fase sudah menikah, fase punya anak, teman-teman yang berkeluarga tuh akhirnya mengubur impiannya untuk bertahan hidup demi keluarganya gitu ya. Nah waktu itu aku mikir kalau aku misalkan di luar nih survival 2 tahun gitu ya, mungkin akunya bisa hidup di sana. Tapi kayaknya aku nggak bisa hidup ketika bisnisku berantakan, aku Mm-mm. tinggal, itu kan konsekuensi ya karena Ya. aku pergi ya. Terus lihat ibu bapakku tuh nggak bisa minimal bisa makan lah Ya. gitu kan. Itu kayak perdebatan yang waktu itu tuh berat banget di aku sih. Tapi akhirnya Iya. aku mutusin buat ya udah uangnya aku buang ke situ terus aku menunda. Akhirnya aku lanjut di UGM sini kan. Ya Mm-mm. udahlah lokal dulu deh nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya buat keluar. Entah mana dari Amin. mana jalurnya aku nggak tahu. Tapi Amin, masih ada yakin. aja. Itu. Nah, eh, balik lagi ke tadi ya masalah budaya ya. Jadi pas mulai itu muncul, sebenarnya aku juga nggak butuh membuktikan apa-apa gitu. Karena aku bukan bukan orang yang suka kayak harus menjelaskan atau membuktikan sesuatu kalau aku tuh gini enggak gitu. Lu mau lihat gua salah, mau lihat lu bener, aku juga nggak terlalu peduli Hmm. dengan orang lain gitu. Tapi poinnya waktu itu aku pengen ngerubah lingkunganku, terutama keluarga kerabat-kerabat karena kan kalau Betawi itu kanan kiri depan belakang tuh keluarga semua. Ya. Nah, jadi sekarang tuh aku ngerasa bersyukur. Kenapa? Bersyukur ketika sepupuku, tetangga-tetanggaku tuh sekarang kayak mulai ngeliat pendidikan itu sesuatu jalan yang baik untuk merubah nasib. Jadi Alhamdulillah. kalau aku pulang, dia tuh selalu bilang kayak gini kan, sama anak-anaknya misalkan bibiku ya, itu tuh Lihat cuplis. iya kayak gitu. Aku sebenarnya dalam jijik gitu kan, nggak suka, tapi aku seneng seneng karena dijadiin Contoh. contoh yang baik ya, contoh yang baik buat melanjutkan pendidikan agar nasib kita jauh lebih baik. Gitu. Mm-mm. Nah, ini masalah mindset sih ya, yang menurut aku merubah di keluarga sendiri itu jauh lebih sulit daripada merubah orang lain. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo nyuruh orang berubah cepat Iya kalau makanya orang sebelah kita 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 aja aja belum belum berubah. gitu. Tapi kan aku ketemu banyak orang ya, aku rekrutmen banyak orang buat timku kan ya. Fase-fase itu ya, fase-fase punya tim banyak orang segala macam. Aku tuh ketemu banyak orang berganti-ganti karena aku seneng masalah human gitu ya, di part SDM sumber daya manusia tuh aku ngulik banget gitu ya, nge-treatment anak Gen Z segala macam tuh aku segala macam lah. Dan aku nemuin karakter yang memang orang nggak mau berubah. Dan itu ada loh. Jadi kayak aku pernah semarah-marahnya sama karyawanku tuh waktu itu karena dia nggak mau berubah. Sebenarnya nggak ada kewajiban aku juga buat nyuruh dia berubah, ngerti nggak sih? Tapi karena aku tuh kadang sebelnya adalah ketika ngeliat orang punya potensi buat dapetin atau hidup yang lebih baik atau penghasilan yang lebih baik, tapi lo nggak mau gerak, aku tuh kayak Gemes nggak sih? gemes sendiri gitu. Jadi kayak tuh jeleknya aku tuh. Jadi kayak gue terlalu jauh nih masuk ke gap orang lain nih. Enggak, lepas aja. Nah Berarti itu dia juga nggak tepat ke kita betul. juga nggak tepat ke dia karena keselarasannya nggak ketemu. Nah, Jadi itu ya sih udah. Awalnya aku juga suka berekspektasi banyak sama orang. orang lainnya. Ya namanya juga kita belajar hidup ya. Betul. Baru pertama kali hidup lagi ya, nggak punya pengalaman. Pertama lagi, kalau mati nggak mungkin reinkarnasi kita. Iya, makanya. Jadi yang kayak wah ini mungkin nih, wah bonding ini bangun ini segala macam. Ternyata dibalikin enggak. Kata Tuhan, nggak bisa sih Kak, lu berharap terlalu banyak ke manusia, nggak ke gue. Iya lagi. Oke, kata aku. Jadi kayak sekarang tuh ya udah, kalau nggak kita selalu kekuranganku adalah
aku nggak tahu itu kekurangan atau kelebihan ya. Hmm. Jadinya aku selalu merasa aku yang kurang. Oke. Jadi ketika daripada nyalahin orang, Ya, aku menganggap kayak, feedbacknya oh mungkin aku kurang pribadi ya. ini, oh aku salah ini, oh karena aku begini. Jadi aku jadi kayak mungkin aku nggak tepat gitu aja. Itu keren sih. Tapi itu ada nggak bagusnya, Karena karena akhirnya kita merasa kita kurang. oke, tapi Kita nggak ngerasa cukup, maksudnya ngerasa ya. cukup untuk diri kita jadi nggak ngerasa juga. Oke. Padahal sebenarnya kan penting untuk kita ngerasa cukup aja gitu, kayak Betul. ya udah sekarang ini cukup aja, alhamdulillah gitu. Aku pernah dikritik sama teman deket juga gitu. Jadi biasanya kita kan udah ya kayak aku sama kamu lah, kayak udah anjing lu atau apa gitu. Maksudnya udah biasa itu, karena menurut aku ketika ada teman yang kritik, aku tuh seneng karena di situ ada space buat aku bertumbuh kan. Betul. Waktu itu ada yang bilang kayak gini, panjang ya ini ya. Nggak apa-apa. Anda nge-gym abis ini? Ya aku santai sih, karena kalau nge-gym kan ke pribadi kan, nggak ada urusan sama orang. Kalau tadi tuh yang tadi sampai pagi tuh kayak hubungannya sama orang lain kan gitu. Jadi kayak harus on time segala macam tuh harus inilah. Terus. Nah terus tuh ngapain sih capek-capek ngurusin orang lain, dengan ngurusin bisnis lu sama diri lu sendiri gitu. Nah cuman aku ngedapetin feel hidup, kepuasan yang lain itu, kebahagiaan yang lain itu ketika aku bisa develop orang sih. Itu jadi kayak aku kadang kayak aku susah nih ngelepas kayak ginian. Aku karena kayak misalkan aku tuh kan S2 kan buat jadi dosen ya. Tapi ternyata aku paling males bikin CV. Kamu tau gak, aku sampai hari ini dikejar-kejar suruh ngirim CV tuh aku gak, kayak ntar sampai akhirnya aku, aduh ini kesempatan kok aku lewatin terus ya, padahal diminta. Aku gitu. sampai ngerasa aku nggak bisa lagi jadi dosen. Karena? Ngerasa kayak nggak cocok aja ngajarin orang. Masih kayak. Karena kamu ngerasa kurang tadi tuh. Jadi kayaknya aku masih perlu belajar deh. Aku bilang gitu. Jadi kayak aku pernah jadi dosen 1 semester. Senang. Tapi aku menganggap mahasiswa itu teman-temanku. Tapi aku masih ngerasa, aku suka membandingkan kan. Ya sebenarnya salahku juga membandingkan dengan dosen yang sudah lebih dulu berpengalaman. Terus aku bilang, kok dia ngasih materi begini ya, aku kok kesini ya. Harusnya kan aku belajar. Tapi aku jadi membandingkannya kayak, kayaknya aku kurang di sini deh. Dan kayaknya belum di sini deh. Aku pengen cepat, waktu itu aku berprasangka bahwa aku bukan orang yang cocok nih. Kalau mau ngajar, aku lebih suka yang guyup, maksudnya lebih suka yang santai bareng, nyantai, bisa sharing daripada datang ngasih SKS atau apa gitu. Jadi kayaknya belum di sana. Belum, aku ngerasa, aku ngomongnya belum karena sekarang mungkin kalau dikasih kesempatan, aku merasa ada cukup lah gitu. Tapi ya belum ada. Nah, kalau Seven Summit itu gunung apa aja, coba sebutin. Kita lebih banyak ngomongin hidup ya daripada gunungnya aja. Ya nggak apa-apa. Biasa itu namanya kita ngobrol. 7 gunung tuh apa sih di Indonesia, itu apa aja? Di Indo tuh Semeru. Di Jawa ya. Jawa tuh Semeru. Kemudian di Lombok tuh Rinjani. Di Sumatera itu Kerinci. Di Kalimantan tuh Bukit Raya. Di Sulawesi itu Latimojong. Terakhir tuh Papua, Jayawijaya itu. 7. Baru 6. Oh, satu lagi Bukit Raya di Maluku. Oke, berarti ini udah. Sorry, Binaya, bukan Bukit Raya, Binaya. Udah, aku lupa. Sering banget aku dengar Binaya. baru kemarin soalnya, baru kemarin naik gunung malah lupa aku baru kesini. Nah, 7 ini udah semua. Tinggal satu yang belum aku, Bukit Raya di Kalimantan. Tahun ini? Belum tahu. Jadi biasanya aku ya insya Allah lah, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Tapi apa yang paling pengen tuh? Gunung dan laut, apa targetnya tahun ini? Aku sebenarnya nggak ada target gitu ya, tergantung siapa yang ngajak. Pengen. Pasca dari Kartens, kayak levelnya tuh sebenarnya makin up. Pengennya ya, gitu ya. Makanya kemarin aku sempat nge-repost salah satu postingan provider di Nepal. Kemarin kan aku lihat tuh ke Everest itu 850 juta pendakiannya. Kemudian ya aku tertarik untuk itu gitu ya, tapi mungkin secara dana aku belum mampu untuk menghabiskan uang segitu banyak buat satu experience pendakian, dan itu kan resikonya juga gede gitu. Tapi kalau ditanya mau kesana apa enggak, mau. Kalau ada sponsor, apakah itu menjadi target prioritas, belum gitu ya. Tapi kalau ada rezekinya aku mau gitu. Kalau laut, aku sekarang lihat kacamata laut tuh masih sebatas kayak ya itu tadi ya, menenangkan diri sama terapi buat lututku.
walaupun sekarang teman-teman kan udah masuk ke level ngejar mau instruktur segala macam, ya aku support, aku senang teman-temanku Ya udah nggak apa-apa. Yang sana. penting kita punya temen yang kayak gitu. Betul, Jadi kita beruntung. betul. Kalau mau ngomong ke Cuplis 5 tahun belakang, mau ngomong apa? Apa ya? Kayaknya harus lebih banyak baca buku sih. Kenapa? Karena Gue lagi kena sindir. kenapa ya? Karena gue ngerasanya sekarang semuanya serba instan, tapi sebenarnya tuh nggak terlalu tajam sih kalau lagi ngobrol sama, khususnya tim aku ya. Aku refleksi sama timku sendiri gitu, jadi ngerasanya kayak, aduh kayaknya kita harus lebih banyak baca buku, dan itu kan aku as a leader harus nyontoin kan, dan aku masih ngerasa kurang banget sih. Terima kasih Cuplis. Sama Terima kasih. banyak banget yang dipotong berarti. Enggak Karena lah, isinya aku biarin aja hidup ini. semua. Gak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Obrolannya seru sekali, tapi ini off the record nanti aja ya, di belakang kita ngomongin yang lain. Sambil ngabisin rawon yang sebenarnya pengen ku habisin dari tadi, enak banget. Jadi teman-teman harus ke warung di utara. Dan apa ya? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga hal baik berdatangan, segala hal cerah. Ya hujan nggak apa-apa juga berkah. Jadi yang penting sehat, berkah, sukses, kaya raya. Amin. Mati masuk surga. Ideal banget ya. Rasanya kayak kan terakhirnya insya Allah. Non fiksi banget nih. Dadah.